Berapa saudara percaya hidupmu di tangan Tuhan Yesus? Nah, saudara, ini sebenarnya bukan hanya percaya. Ya, saudara, ini menjadi satu fakta kalau kita memang punya hubungan dengan Tuhan dan kita memang memberi hidup kita dipenuhi oleh hidup Tuhan dengan Roh Kudus-Nya mengajar kita akan firman-Nya. Dan kita mau Tuhan tuntun langkah kita. Itulah sikap orang yang hidupnya di tangan Tuhan. Tapi ini punya hubungan kagak, boro-boro hidup Tuhan menghidupi dia hidup dengan pikirannya sendiri, dia hidup dengan perasaannya sendiri, dia hidup dengan rencananya sendiri, dia gak pernah minta Tuhan pimpin dia. Saudara, yang kayak gitu, hidupnya di tangan dirinya, tapi atas seizin Tuhan. Ya, saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang loncat dari lantai 20 lalu mati, apakah itu di tangan Tuhan? Enggak, itu di tangan dirinya, tapi Tuhan izinkan dia mati. Saudara, kita harus tahu kebenaran ini, saudara. Jangan sampai nanti kita mengeluh, Tuhan kenapa aku kena masalah seperti ini? Katanya di tangan Tuhan. Oh, memang di tangan Tuhan bukan berarti saudara gak hadapi masalah. Tetapi saudara, kita harus tahu hidup di tangan Tuhan itu seperti apa. Dan Tuhan sedang memimpin kita. Nanti bulan Desember minggu pertama, saya akan lanjutkan apa yang Tuhan taruhkan pada minggu lalu tentang bijaksana dan berlari. Tapi sore hari ini saudara, Tuhan taruhkan kepada saya sesuatu untuk mempersiapkan minggu depan. Apa itu saudara? Jangan lari ke langit. Saudara, dengar baik-baik saudara. Semua situasi kondisi yang ada sedang membawa manusia untuk lari ke langit. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya gak usah ngomong dulu tentang lari ke langit saudara. Tapi ini fakta yang ada. Dengan wabah ini sehingga dampaknya orang ketakutan. Dengan wabah ini sehingga dampaknya ekonomi tergoncang saudara. Sehingga banyak orang yang mengalami kesukaran. Banyak orang yang kemudian stres. Banyak orang yang kemudian saudara menjadi tertekan dan akhirnya sakit jiwa dan akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang sebenarnya di luar pikiran akal budi manusia yang sehat saudara. Nah sebab itu saudara, minggu lalu saya sampaikan arti daripada bijaksana. Yesus berkata di atas batu karangnya aku akan mendirikan. Yesus berkata saudara, siapa yang mendirikan rumahnya di atas batu, itulah orang bijaksana. Nah siapa orang bijaksana ini? Yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Saya berdoa saudara, supaya kita semuanya punya pikiran yang sehat. Amin saudara, karena dengan tekanan situasi keadaan yang seperti ini sangat mudah untuk mengintimidasi, melemahkan jiwa kita. Sehingga kita bukan hanya ketakutan, kita khawatir, lalu kita stres, lalu lama-lama jiwa kita jadi terganggu saudara. Tapi saya percaya saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika Yesus ngomong berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu bukan bicara kata, kebenaran itu bicara pribadi. Pribadi Yesus adalah kebenaran dan orang yang suka mendengar perkataan Yesus dan suka melakukannya, dia adalah orang yang jiwanya, pikirannya sehat sehingga berlakulah kata bahagia. Haleluya. Kalau bahagia dalam kondisi baik, semua orang yang gak percaya Tuhan pun bisa bahagia. Kalau bahagia dalam kondisi semuanya tidak ada persoalan, gak usah percaya Tuhan untuk bisa bahagia. Tapi hari ini ada gunanya saudara beribadah. Ada gunanya saudara percaya kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ada gunanya saudara ikut Tuhan Yesus. Engkau tetap bisa bahagia. Sekalipun keadaan dunia seperti ini menghadapi kesukaran, kita tetap bisa bahagia. Haleluya. Ada banyak orang yang diam, kenapa? Ya betul Pak, aku lagi stres ini Pak. Ya kan? Saudara kasih Tuhan Yesus, mari saya mengajak saudara bersama-sama hari ini saudara. Apa maksudnya lari ke langit? Kita baca terlebih dahulu saudara dari ayat yang ke-5 dan 6. Mari, ini dasar bagi kita untuk bisa percaya
dan beriman serta mengalami Tuhan dalam segala masa. Katakan bersama saya, dalam segala masa. Mau masa sukar, mau masa tidak sukar, mau masa resesi, mau tidak resesi, kita punya dasar yang kuat. Apa itu? Mari kita baca bersama-sama saudara. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, ini tentang Tuhan. Ini memang benar terlalu ajaib. Bagiku pengetahuan tentang Tuhan terlalu tinggi, enggak sanggup. Makanya ikut Tuhan itu bukan yang dicari duluan bukan soal mengerti. Tapi soal percaya. Karena kalau saudara tunggu engkau mengerti saudara. Saya mau bilang kepada saudara, enggak usah ngomong tentang Tuhan. Wong tentang wabah yang sedang terjadi ini aja kayaknya saudara mengalami apa saudara? Engkau mengalami kayaknya ini terlalu tinggi bagiku. Ya kan? Saudara dengar pendeta ini bilang, oh wabahnya begini. Yang orang lain ahli-ahli, saudara tahu. WHO yang menjadi acuan rumah sakit, yang menjadi acuan Departemen Kesehatan, rubah-rubah saudara. Dulu bilang nanti pakai obat ini, baru-baru aja saudara. Beberapa minggu yang lalu rubah lagi saudara. Lihat, itu hanya menangani tentang tubuh manusia saja. Manusia belum tentu mampu untuk mencapainya. Apalagi tentang Tuhan pencipta, pemilik surga, dunia, manusia, dan semua yang ada di dalamnya saudara. Tapi mari saya ajak saudara perhatikan terlebih dahulu saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Boleh minta bantuan, ya worship leader bantu saya sini. Ya, coba anak saya Ellen maju sebentar El. Ya, Ellen maju, penari sini, penari. Ya, penari sini. Nah, Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia dari awal, tapi ingat saudara, kalau kita ada di awal, kita ada nggak di akhir? Hah? Oh ada saudara yang bisa hebat begitu. Saudara masuk tahun baru nanti tanggal 1 Januari dan saudara juga sudah ada tanggal 31 Desember 2021. Sudah ada yang kayak gitu? Tidak ada. Bahkan saudara 1 Januari ini aja saudara masih tanya-tanya. Lewat nggak nih ya? Lewat nggak? Lewat Pak. Kemana? Ke sebelah. Tapi aku berdoa semua yang rajin beribadah di tempat ini saudara tetap terus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, Taufan. Engkau mulai hidupmu. Yuk mulai dari sini. Oke. Nah mantap. Sepatu udah merah. Itu lambang darah Yesus saudara. Oke berarti engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Penari dua-duanya ke sini. Dua-duanya ke sini. Ya. Nah saudara ini Yesus itu Tuhan kita itu saudara. Dia menyatakan pribadinya dalam community. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi dia bukan tiga. Pak itu gimana? Memang terlalu tinggi untuk dipahami saudara. Tapi yang pasti engkau pasti bisa mengalami itu nyata. Amin saudara. Tuhan hadir di surga. Dia jadi Bapa. Karena dia mau turun dalam rupa manusia. Tentu siapapun manusia yang hadir di bumi harus jadi anak dong. Masa lahir, opung lahir kan enggak mungkin saudara. Pasti anak. Ya kan? Nah dia mau hadir di muka bumi, dia mau bergaul dengan manusia, dia mau menebus manusia dari dosa menanggung hukuman. Lalu dia naik ke surga dan dia beri Roh Kudus untuk tetap hadir di bumi. Saudara nangkap? Saudara nangkap? Kalau saudara perhatikan semua kepercayaan di dunia ini, kalau saudara tanya, Tuhan itu maha kuasa enggak? Pasti semua bilang maha kuasa. Amin saudara? Beda sama kita cuma mahasiswa tapi enggak maha kuasa. Nah
Tuhan itu maha kasih enggak? Semua akan bilang Tuhan itu maha kasih. Tapi yang sanggup membuktikan bahwa betul dia maha kuasa dan maha kasih hanya Yesus namanya. Sebab dia tidak hanya berkuasa menciptakan manusia. Dia berkuasa menciptakan dirinya untuk turun dalam rupa manusia. Dia bukan hanya bicara cinta dari surga. Dia membuktikan cinta itu dengan datang ke dunia. Dan kalau saudara tanya agama manapun di muka bumi ini, apakah Tuhan itu maha hadir? Pasti semua percaya, ya Tuhan maha hadir. Tapi yang betul-betul menyatakan kehadirannya hanya Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kalau Tuhan yang bukan Tuhan tidak mungkin bisa hadir dimanapun juga. Karena dia Tuhan benar-benar Tuhan. Dia maha hadir. Dia bukan hanya hadir di surga sebagai Bapa. Dia turun ke dunia sebagai anak. Dan dia kembali naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Hadir di dalam dunia yang sekalipun berdosa dan gelap ini saudara. Mari kita rayakan Tuhan Yesus. Nah yang satu sini ya. Saudara, yang manusia coba angkat tangan, yang di online juga angkat tangan yang manusia. Ada yang gak angkat tangan masih bertanya, apakah manusia atau enggak. Tapi saya sadarkan saudara, semua saudara manusia. Tahukah saudara, bukan hanya Tuhan itu menggambarkan dirinya dalam community Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kita pun, kita ini terdiri dari komunitas satu pribadi. Apa itu? Organ-organ tubuh saudara. Ada paru-paru, ada jantung, ada ginjal. Itu komunitas organ gak? Saudara, organ semua ini saudara. Tangan, kaki, mulut, mata. Nah Tuhan kita Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan saudara, dia mampu, sini ya. Dia Alfa. Tahun berapa ini? 2020 bulan November tanggal 29. Tapi juga Tuhan itu Omega. Nah ini kalau dibilang Omega ini saudara. Misalnya saudara umurnya 120 tahun. Oke? Jadi saudara, Pak janganlah 120 tahun. Loh kenapa? Karena 99 otomatis asuransi gak berlaku lagi. Jadi kalau boleh aku jangan mati lewat 1 menit dari 99 tahun. Ya oke lah terserah juga saudara, enggak masalah juga. Ada yang bilang, Pak kalau aku umur 120 enggak ada temannya lagi Pak. Ayo nggak mati sudah. Katanya gitu saudara. Nah, oke lah anggaplah dulu kita nih kayak Musa 120 tahun saudara ya. Nah Tuhan itu omeganya sebenarnya bukan di 120. Omeganya itu mana? Saudara tahu sampai kekekalan. Nah artinya apa? Yang kekekalan aja dia sudah hadir. Yang 120 tahun ini apalagi. Tahukah saudara, Tovan ini ujungnya seperti apa di sini Tuhan sudah tahu. Amin saudara. Nah Tuhan yang maha tahu ini saudara, dia turun ke dunia. Ya, dia mulai mencipta manusia dan sebagainya. Lalu dia tahu bahwa manusia ini akan jatuh dalam dosa. Loh kenapa Pak? Kok udah tahu masih diciptain juga? Saudara, Tuhan memang sudah punya rencana dari awal ingin menciptakan surga di muka bumi. Dan dia ingin menciptakan ada yang serupa dengan gambarnya yang berkuasa di bumi. Bersyukurlah saudara, kita yang diberi kuasa di bumi bukan harimau. Ya kan? Dan ini terbukti kok saudara. Harimau sehebat-hebat apapun nggak ada yang bisa jadi bupati ikut pilkada. Ya kan? Kita tetap yang mengaturnya kan bupatinya, camatnya kan tetap manusia. Betul? Ya kan? Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Nah, tahukah saudara? Kemudian dia tahu Tovan ini bakal percaya ketika mengenal pribadinya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Dia sudah kepung Tovan. Plak. Awal sampai akhir hidupnya. Hari ini saya mau kasih kabar kepada saudara. Apapun yang terjadi di sini. Mau ada wabah SARS kah, wabah apakah. Pokoknya semua yang bah itu.
Tuhan sudah kepung hidupmu yang percaya dan menerima korbannya, yang hidup di dalam Dia. Dia sudah kepung dari awal sampai akhir. Dan aku sudah kasih tahu saudara, nasib saudara bukan kesialan. Nasib saudara adalah keberuntungan. Dan hidup saudara bukan hanya nanti masuk surga, tapi engkau mengalami surga selamat sejak di bumi ini. Dan Tuhan Yesus jamin kita sampai di surga. Haleluya. Tuhan sudah kepung kita. Nah, saudara lihat, ini jalan. Ya. Jalannya sering bengkak-bengkok. Nah, ini yang Tuhan buat. Coba saudara baca lagi tadi ayatnya saudara. Baca ayat 5. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku dan menaruh tanganku di atasku. Saudara lihat, nah ini dari belakang, ikutin terus ini. Ini di samping begini, begini. Jadi ini mau nyasar sana, ditegur sama nih, belok. Yang ini ngejagain terus. Ini nyasar, ini jagain terus. Yang sini, hello, tujuanmu ke sini, jangan ke sana, jangan ke sini. Oke? Saudara perhatiin saudara. Inilah jaminan keselamatan itu. Haleluya, dalam hidupmu engkau punya persoalan, engkau punya masalah. Tapi lihat, ada tangan Tuhan menyertai engkau. Dia bukan hanya, saudara, di atas ini bicara kepala. Dia bukan hanya bicara di kepala saudara. Oh anakku, ingat firmanku. Oh anakku, ini jalanku. Tapi saudara yang kasih Tuhan Yesus, tangannya ini bekerja melepaskan berkat. Tangannya ini bekerja menuntun. Tangannya ini bekerja berperang bagi kita. Haleluya. Nah saudara, kalau jalan yang Tuhan tetapkan adalah jalannya begini, dia yang namanya kita yang manusia masih punya natur dosa. Tapi selama dia mau, ini tangan terus menyertai. Saudara, jangan lupa ya, ini ngikutin terus ini. Nanti saudara akan lihat, saudara tahu di dalam Mazmur 139 Tuhan tuh bilang, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, kata Daud. Aku lari ke langit, engkau ada di sana. Jadi jangan lari ke langit saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, karena dia mau hadir dan dia sudah ada. Saudara mau ada di hari ini, ya kan? Di hari kemarin dia sudah hadir, ini hadir. Ini bukan hanya 120, sampai katakan nanti Tovan umurnya 120 ya. Mau di usia berapapun dia. Tuhan ada di depan, Tuhan ada di belakang, Tuhan ada di atas. Hanya Tuhan yang maha hadir, yang namanya Alfa dan Omega, yang namanya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang bisa lakukan ini. Mari kita rayakan Tuhan kita Yesus. Amin saudara, yang ini saudara, ini melindungi terus, yang ini mengajari terus, yang ini menuntun. Ya kan? Nuntun. Tapi kadang-kadang yang gini seringkali ngelihat yang lain, tertarik sama yang lain. Yang ini ngingetin terus, yang ini cubit terus saudara. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Cubit sama Tuhan dikit, jangan kau lari ke sana, jangan ke sini. Oh dengar firmanku, oh dengar perkataanku, yang sini jagain. Wah ini anak bandel mesti jagain terus. Haleluya. Saudara tahu, bukan hanya di hari Minggu ini Tovan ada, di hari esok dia ada, terus ngikutin. Oke, ngikutin ya. Yuk. Ya. Hari besok dia ada, ngikutin terus. Bulan depan ada, ngikutin terus. 2021 ngikutin terus. 2022 ngikutin terus. Sampai Yesus datang, dia ngikutin terus. Haleluya. Amin saudara. Ini pegangan kita. Ini iman kita. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus. Mari kita baca saudara. Ya, ayat yang ke-7 dan 8. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Karena udah dikepung tadi.
Saya mau bilang sama saudara, Pak, bisa nggak orang yang katanya percaya Yesus, Kristen, jemaat gereja, murtad? Kalau dia betul seperti tadi, dia terima Yesus adalah Alfa yang memulai hidupnya. Dia terima Yesus, taruh tangan, menuntun dia terus. Yesus yang menjagai dia, menatang dia, lalu kemudian ada Yesus di depannya. Gak mungkin bisa murtad. Saya berani bilang sama saudara, saya kalau dengar ada orang Kristen murtad, saya mah gak marah sama dia. Kenapa? Wong dia belum kenal Yesus kok. Dia jadi Kristen gara-gara opungnya Kristen. Gara-gara depan rumahnya gereja Kristen. Kiri rumahnya jemaat Kristen. Belakang rumah kuburan Kristen, makanya jadi Kristen. Dan bukti orang yang gak kenal Yesus, saya kasih tahu sama saudara. Gak tertarik sama firman Kristus. Datang gereja, datang, kenapa? Rasa tertuduh kalau gak ke gereja. Jangan sampai nanti awak cilaka. Mati masuk neraka. Ya. Tapi orang yang betul mengenal Yesus, saya kasih tahu, pasti sangat amat tertarik. Coba. Saudara baca biografi. Katakan saudara lihat siapa orang yang saudara tahu hebat. Misalnya saudara, wah ini presiden kita ini, wah luar biasa karyanya, hatinya kepada masyarakat. Walaupun semua manusia ada kelemahan saudara. Maka kita kalau baca kisah dia, kita jadi tertarik. Ya kan? Kalau saudara betul-betul mengenal Yesus, pasti saudara tertarik sama pribadinya. Therefore, maka itu engkau pasti suka firman Kristus. Ingat firman Kristus, I'm talking about the word of Christ. Not just ayat-ayat Alkitab. Apalagi orang Kristen itu kan suka tandain ayat Alkitab. Tapi semuanya tentang apa? Diberkatilah, oh dilindungilah. Jadi Tuhan hanya jadi banker, jadi satpam. Ya kan, jadi penolong, pembantu begitu. No. Nah saudara lihat, Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Nggak bisa. Ya, nggak bisa lari dari roh Tuhan. Ada orang kemasukan setan saudara, semenjak dia kecil. Saya layani dia setelah 20 tahun kemasukan setan dan hidupnya mengerikan. Saudara waktu saya diberitahukan, Pak Gembala, kami mau datang ke Pekanbaru. Kenapa? Aku mau bawa jemaat Pak yang sudah 20 tahun lebih kemasukan setan Pak. Sampai punya suami, punya anak masih kemasukan setan Pak. Dan kalau dia ke setannya udah masuk, dia bisa lempar pisau sama anaknya saudara. Dia bisa cekek anaknya saudara. Saya yang kasih Tuhan Yesus selalu dibilang sama saya, Pak di sini udah 10 pendeta lebih doakan dia gak lepas-lepas. Saya bilang bawa ke sini. Saudara tahu hanya kurang lebih saudara 45 menit saya share sama dia. Lalu kemudian 10 menit saya doakan, setannya kabur saudara. Saya mau bilang sama saudara, dari setan aja orang sulit lari. Apalagi dari Yesus yang maha kasih, maha baik. Nggak mungkin orang yang kenal Yesus, hidup bergaul dengan Yesus. Oh dia mengalami Yesus, dia nggak mungkin bisa lari dari Yesus. Mau lari kemana? Rohnya mengejar. Saudara, Alkitab berkata, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Maka hari ini saudara, jangan lari ke langit. Mungkin saudara bertanya, Pak apa maksudnya jangan lari ke langit? Mari saya ajak saudara, maksudnya apa? Yang pertama saudara, ini berbicara tentang kondisi manusia yang dicatat dalam Kejadian pasal 11 di kitab pembuka dan juga dicatat dalam kitab penutup kitab Wahyu. Jadi kondisi manusia ini sudah ada sejak awal. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia membangun menara Babel. Ini akibat dosa saudara. Hari ini mungkin saudara tidak pernah bangun bangunan apapun juga Pak. Saya masih sewa rumah Pak, ini gak ada urusan dengan saudara bangun bangunan. Tapi faktanya saudara, manusia semua yang berdosa pasti lakukan ini. Apa itu? Bangun menara Babel. Nah saudara, apa yang terjadi dengan orang membangun menara Babel? Kejadian 11 menceritakan saudara. Lalu kemudian Wahyu 14 juga. Dalam kitab Wahyu beberapa kali disebut menara Babel. Jadi keadaan manusia setelah berdosa dari awal sampai akhir ya begitu.
Tapi aku percaya kita adalah orang yang sudah ditebus, sudah mengalami Yesus yang alfa dalam hidup kita. Awal dari hidup kita bukanlah tentang diri kita, tapi tentang perbuatan Tuhan. Perjalanan hidup kita bukanlah tentang kemampuan diri kita, tapi tentang Tuhan. Dan kemudian tujuan hidup kita adalah Yesus. Dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, sehingga apa yang terjadi saudara? Ya, manusia pada masa Menara Babel, membangun Menara Babel ini saudara, mereka menyatukan kekuatan untuk berkuasa yang tujuannya menyaingi Tuhan. Atau dengan istilah yang terus sedang dibangun ini saudara, implementasinya tentang apa? One World Order. Saudara, waktu saya dengar tentang kisah akhir zaman yang disampaikan oleh hamba Tuhan tahun 80-an. Saya bilang, mana mungkin pemerintah bisa jadi one world order. Artinya apa? Pemerintah dengan satu yang mengorder, yang mengatur. Sekarang sudah terbukti nggak? Lihat saudara, WHO udah ngatur semuanya. Siapa itu? Ya makanya dia WHO. Sengaja disimpan WHO. WHO. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau kita bilang who. Siapa dia? Saudara, dia akan diselubungi dengan hal-hal yang kemudian mau menolong manusia. Saudara, satu negara besar yang keluar dari WHO adalah Amerika. Mari saya ajak saudara lihat faktanya. Hamba Tuhan meninggal di Amerika, saudara. Itu karena dia nggak ngikut aturan WHO. Meninggal karena COVID. Lalu kemudian hari ini meninggal, dikubur 10 hari kemudian. Dan orang rame-rame datang. Di Indonesia. Dan negara lain yang mau tunduk sama aturan ini. Saudara lihat apa yang terjadi. Nggak boleh keluarga datang ke makam. Nggak boleh orang lain datang ke makam. Hanya tukang makam yang boleh. Saya mikir, kenapa tukang makam boleh, kenapa yang lain kagak boleh? Tukang makam ngangkat saudara, masukin ke dalam. Manusia kan bisa aja jarak jauh. Yang lain, oh itu manusia juga. Yang keluarga kah, handetolan kah? Lalu kemudian saya lihat lagi fakta saudara, ada ya keluarga yang ayahnya meninggal. Itu keluarganya nempel di peti, padahal dia meninggal karena COVID saudara. Nempel di peti, nangis di peti itu waktu di rumah sakit. Tapi keluarga nggak boleh ikut ke kuburan. Lalu kemudian ini peti saudara dibawa, mereka kubur sendiri. Keluarga nggak boleh ada di situ, nggak boleh bikin ibadah. Saudara lihat, masuk akal nggak ini semua? Pasti ada pertanyaan nggak dalam diri saudara? Kenapa di Amerika boleh rame-rame orang datang padahal yang mati ini karena COVID? Dan saya tanya, kebetulan saya kenal saudara. Itu wah iring-iringannya, karena ini pendeta yang cukup terkenal. Iring-iringannya, udah tua juga saudara, dan karyanya dahsyat banget. Saudara, iring-iringan orang rame, di situ dikasih saya fotonya rame-rame. Dan setelah 10 hari 2 minggu, kemudian saudara saya tanya, ada yang kena? Enggak ada. Memang mereka ikutin protokol saudara. Lalu kenapa di negara lain yang mesti? Nah saudara, poin saya adalah begini. Lihat, berarti banyak negara tunduk kepada satu institusi atau lembaga. Dan saudara, situasi yang terjadi ini hanya batu loncatan untuk terjadinya nanti implementasi daripada one world order. Oke, saya nggak mau ngomong terlalu banyak dulu dalam hal itu saudara. Saya berdoa jangan sampai itu yang jadi konsentrasi saudara. Ya kan? Nah mari saudara, apa yang terjadi dengan manusia pada masa Babel? Manusia mengupayakan keselamatan dirinya dengan kekuatan diri. Ini bukan hanya bicara orang yang non-Kristen. Orang yang mengupayakan dirinya selamat, begitu dia merasa dia saleh, aduh maki-maki orang berani saudara. Tapi juga ini terjadi sama orang Kristen yang tidak mengenal Injil kabar baik tentang perbuatan Tuhan. Dia mengupayakan kesalehan dirinya supaya selamat. Saudara lihat, saya ambil contoh. Saudara, berapa banyak kita yang ngaku percaya Yesus bilang gini, Pak,
saya belum siap dulu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi saya enggak dulu deh Pak, baptis enggak dulu deh Pak. Saudara diajak melayani Tuhan, oh enggak siap, belum dulu deh, belum. Saya jemaat biasa saja. Saudara, setan mau kita jadi jemaat biasa supaya engkau bukan hanya mati masuk neraka, tapi hidup di bumi seperti di neraka. Gimana mungkin orang yang katanya punya Yesus yang luar biasa di dalam dirinya jadi orang biasa? Enggak mungkin. Haleluya. Saudara tahu kenapa orang bilang aku jemaat biasa, aku gak mau serius dulu ikut Tuhan, aku gak mau dibaptis dulu, aku belum mau lahir baru dulu, aku belum mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir tunggu dia ubah dirinya dulu kan. Pak, aku banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan. Tunggu nanti tak rubah dulu Pak. Nah, kalau udah aku lepas ini, lepas ini. Saudara, saya kasih tahu sama saudara. Yesus datang bukan mencari orang benar. Kenapa dia nggak cari orang benar? Karena tak seorang pun benar. Semua sudah berdosa. Tapi ini kabar baiknya. Justru Yesus mencari orang yang berdosa. Dan ini kabar baiknya. Alkitab berkata, Tuhan sudah mengasihi kita pada saat kita sedang berdosa. Dengar saudara, kalau teman kita baik, kita sayang sama dia. Tapi kalau dia sudah bikin jahat sama kita, oh kita boro-boro mau dekat sama dia saudara. Tapi Tuhan kita justru pada saat manusia berdosa, dia kejar manusia, dia cari manusia. Itulah kasih tanpa syarat, itulah kasih tanpa batas. Haleluya. Dan saudara, jadi saudara, ini orang yang mengupayakan keselamatan. Kenapa? Karena mereka tahu sebelum zaman Menara Babel ada air bah. Jadi ada air bah, kan air ini ngangkat itu bahtera sehingga selamat. Jadi yang di bawah, yang gak bisa naik, binasa. Makanya mereka juga bikin seperti Tuhan. Tuhan bikin bahtera, dia bikin menara. Jadi kalau nanti terjadi lagi air bah, mereka tinggi, mereka selamat. Nangkap saudara ya? Nah, mari saudara lihat lagi saudara, apa maksudnya lari ke langit? Manusia mencari nama untuk kebanggaan diri, kesombongan diri. Ya, saudara bersyukur, saudara boleh sarjana, master, doktor. Tapi saya mau bilang kepada saudara, orang yang masih mencari kebanggaan dari hal-hal yang ada itu, berarti dia belum yakin betul Yesuslah sebenarnya yang pantas menjadi kebanggaan hidupnya. Oh mungkin saudara nggak bilang, Pak aku nggak banggakan masterku kok. Tapi ketika engkau nggak dipandang sebelah mata, engkau akan mulai bilang, dia belum tahu siapa saya. Ya kan? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, orang yang masih mencari kebanggaan melalui hal-hal yang jasmania, melalui pakaian yang bermerek. Saudara, ketahuilah saudara, semua pakaian ada mereknya. Enggak Pak, enggak ada mereknya. Ya itu berarti mereknya enggak ada merek namanya. Saudara, kalau kita masih cari kebanggaan dari pakaian yang bermerek, dari sepatu yang bermerek, dari jam yang bermerek, itu artinya saudara, kita belum sungguh beriman kepada Yesus. Kenapa? Oh saya bukan bilang saudara nggak boleh pakai jam yang bagus. Mungkin temenmu atau engkau punya uang saudara, engkau beli yang bagus gitu saudara. Karena ini kualitasnya bagus Pak. Tapi saudara tahu, ketika kau nggak pakai yang biasa-biasa, engkau minder. Kau pinjam mobil temenmu saudara, wah mobil bagus mahal ini. Langsung kalau datang ke gereja, parkir paling depan. Syup. Tapi giliran naik sepeda, parkirnya jauh dekat makam sana saudara. Supaya jangan ketahuan awak naik sepeda ke sini. Itu artinya dia masih taruhkan kebanggaan dirinya kepada hal-hal yang material dalam dunia ini saudara. So saya bersyukur, saya gak pernah peduli soal mereknya apa kek. Kalaupun saya punya sepatu yang kelihatan agak bagus ini juga kemarin ulang tahun anak saya, nggak tahu rame-rame beliin saya sepatu saudara. Puji Tuhan. Nah saudara, manusia ingin lari dari kebenaran dan kodrat akan manusia yang sudah ditentukan Tuhan. Jadi lari ke langit ini bicara apa saudara? Kodrat manusia. Apa kodrat manusia saudara? Ya, manusia itu saudara kodratnya, percayalah saya, saudara disuruh makan makanan entah itu tempe, entah itu soto, entah itu kue tiaw, saudara tidak dikodratkan makan uang. Benar yang percaya? Pak saya tiap hari makan uang Pak. Ya, uang koin, uang kertas, enggak. Saudara dikodratkan makan makanan yang ditentukan
untuk membawa kesehatan. Saudara punya kodrat. Kalau saudara nggak tidur-tidur ngantuk, jangan bilang, duh kenapa ngantuk ya? Lu 2 hari nggak tidur kok, nanya kenapa ngantuk. Ya, saudara kalau tubuhmu mulai nggak enak, meriang-meriang, itu sebenarnya signal untuk suruh istirahat. Ya kan? Itu signal bagus, saudara. Nah, kodrat yang lain adalah apa? Saudara diciptakan Tuhan, dengar, engkau tidak diciptakan hidup sendiri. Oh, Pak, saya punya teman, betul punya teman tapi nggak bergaul. Saya ke gereja, betul ke gereja tapi nggak punya hubungan. Saudara, Tuhan ciptakan kodrat kita untuk punya hubungan, untuk bergaul, punya komunitas, punya keluarga rohani dan keluarga jasmani. Saudara, makin banyak ini. Tuhan kodratkan saudara, contoh aja saudara, contoh. Setiap saudara kodratnya begitu lahir, saudara nanti mesti sekolah, setuju nggak? Masuk mulai dari mana? TK dulu boleh, ada yang langsung loncat ke SMA, nggak ada saudara. Mungkin SD juga mungkin masih bisa saudara loncat. Itu kodratnya. Saudara harus belajar. Saudara jadi murid. Itu kodratnya. Demikian juga secara rohani jadi murid Kristus. Itu kodrat kita saudara. Kodrat itu gini loh saudara. Ya, saudara jangan tanya, kenapa lah burung ini terbang di langit ya? Itu nanyain kodrat. Kenapa nih burung gak di dalam lautan seperti ikan kapal selam, saudara. Ya. Saudara, kodrat kita adalah apa? Kita ini manusia roh. Sehingga kita harus makan makanan rohani. Siapa yang percaya saudara adalah manusia roh? Angkat tangan. Yang percaya saja. Ya, tolong yang percaya saja. Yang enggak percaya jangan angkat tangan saudara. Ya, nanti saudara saya kasih tahu. Kalau saudara enggak percaya engkau manusia roh, tunggu mati dulu saudara. Baru saudara akan percaya engkau manusia roh. Nanti engkau lihatlah dari langit, dikubur orang tuh badan kubah. Awak udah naik nih. Itu baru nanti rasain saudara. Jadi kodratnya adalah apa? Makan makanan rohani. Bangun kehidupan rohani. Itu kodrat kita saudara. Tapi setan ingin buat kita lari ke langit saudara. Supaya kita tidak pada kodratnya. Nggak mendarat di bumi. Berikutnya lagi saudara. Ya, manusia ingin lari dari kenyataan hidup. Dari apa? Lari dari persoalan masalah. Makanya ada orang yang narkoba, pergi mabok, hibur diri di klub malam, di bioskop. Saya bilang kepada saudara, bukan nggak boleh saudara kita pergi liburan ke Danau Toba, Danau Buatan gitu saudara. Tapi saya mau bilang kepada saudara hari ini saudara, dengar. Kalau itu hanya usaha untuk melarikan diri dari persoalan masalah, percayalah. Paling-paling nanti saudara, pada saat di pantai itu engkau rasa terhibur. Baru pulang ke hotel udah stres lagi. Jadi itu cuman orang lari dari persoalan, dari kenyataan hidup. Ya, saudara, salah satu tempat lari yang disediakan adalah ke langit. Dan apa itu saudara? Dunia cyber. Ini tempat orang lari sekarang. Ya kan? Di sini terus saudara. Uang gak ada tapi lihat iklan promo terus. Ya kan, nah ini. Uang gak ada mulai mikir nabung, ditabung juga gak ada mulai mikir nyolong. Ya, mau dicolong juga gak ada mulai mikir bohong. Gak ada juga. Ya. Makanya saudara lihat gak pernah ada yang miskin korupsi. Selalu yang kaya yang korupsi. Kenapa saudara? Orang mau lari dari kenyataan hidup saudara, dan dia kemudian ada di dunia cyber. Dunia cyber ini dunia maya. Tuhan mau kita tetap ada di dunia nyata. Kenapa saudara? Ya, mari saya ajak saudara lihat. Ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Kenapa? Ini orang udah lari dari kenyataan hidup, lari ke langit saudara. Dia ngalamin apa? Kegelapan. Saya ajak saudara lihat dulu apa akibatnya orang yang lari ke langit ini. Ini dia akibatnya. Menderita, stres, depresi, sakit jiwa. Tidak tahu arti hidup. Tidak tahu tujuan hidup.
sehingga hampa, sia-sia. Tidak percaya Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Mendirikan kebenaran diri sehingga sesat, tapi tidak sadar bahwa itu sesat. Bahkan menganggap orang yang percaya Injil Kristus itulah yang sesat. Saudara, dalam keadaan seperti ini, lalu kemudian Daud berkata apa? Kemana aku pergi dapat menjauhi rohmu Tuhan? Kenapa? Karena, saudara, mari yuk baca sama-sama saudara. Ayat 11 dan 12. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Ini kan udah stres kan. Udah deh, biar gelap aja deh. Udah bisa, udah gak ada harapan dah. Sia-sia deh, percuma deh. Apa artinya hidup lagi? Terang di sekelilingku menjadi malam. Ini terang dari mana? Dari keadaan, situasi, masalah, wabah, krisis ekonomi, resesi dan sebagainya. Tapi ayat 12, dengar saudara. Inilah orang yang di dalam Tuhan. Sekalipun keadaannya gelap, situasinya gelap. Masalah, persoalan, tekanan, wabah, resesi. Dan apapun masalahnya saudara. Dengar, mari baca sama-sama. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bukan hanya tinggal di surga. Haleluya. Dia mau turun ke dunia. Saudara lihat manusia saja ketika malam hari bisa bikin yang namanya generator sehingga ada terang bisa hadir. Sekalipun gelap dia bisa bikin terang kan? Pertanyaan saya, Tuhan itu masa gak mampu? Dia sendiri adalah terang. Coba kita, saudara, Tuhan sudah membuktikan ayat ini dengan video satu ini. Saudara. Saudara perhatikan, dunia ada dalam kegelapan. Pada saat itu saudara, gembala pada malam hari ini bicara kegelapan. Tapi terang Tuhan sudah terbit 2000 lebih tahun lalu. Sebab itu dunia kembali mulai diriset. Apa itu buktinya saudara? Tahun di dunia ini, semua negara, semua bangsa pakai tahun yang namanya tahun Mesias. Kenapa tahun Mesias? Karena dunia diriset kembali, dimulai lagi dari kedatangan juru selamat dari surga yang sebentar bulan depan kita rayakan Yesus. Haleluya. Ya, Daud bilang, waduh, gelap tapi ternyata sekalipun dalam gelap Engkau mampu membuat gelap menjadi terang. Kenapa? Pada saat itu gembala pada malam hari saudara, tiba-tiba datang malaikat membawa kabar baik. Kabar baiknya hari ini, terang itu sudah menjadi nyata. Dia bukan hanya menciptakan jadilah terang. Dia sendiri pemilik terang. Dia sendiri adalah terang. Sehingga hidupmu menjadi terang. Pikiranmu menjadi terang. Rumah tanggamu menjadi terang. Pekerjaanmu, usahamu menjadi terang. Masa depanmu menjadi terang. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, mari. Saya mengajak saudara untuk melihat karya Tuhan yang indah ini. Ya, lihat karya Tuhan yang indah ini saudara. Di dalam ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
kepada semua manusia yang diciptakan Tuhan. Adakah saudara tahu ada manusia yang tidak diciptakan Tuhan? Pak, dia dari monyet Pak, berubah Pak. Aku lihat Pak, 15 tahun lalu dia masih di kebun binatang Pak. Sekarang dia udah kos di sebelah kamarku. Saudara, semua yang diciptakan Tuhan, Alkitab bilang saudara, engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku, kenitit. Dan betul saudara, kita itu memang seperti ditenun di dalam. Bayangin ini kitab Mazmur sudah ada jauh hari saudara, ribuan tahun lalu. Tidak ada yang namanya laboratorium. Tapi Daud sudah bisa bilang, aku ini ditenun. Memang betul dalam kandungan ibu kita ditenun. Dan saudara, dia bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat. Tadi saudara, kita dilahirkan dahsyat dan ajaib. Lalu ajaib dia datang di tengah kegelapan menjadi juru selamat. Dia menjadi alfa, permulaan yang baru dalam hidupmu. Dia juga sudah ada di omega, dia tuntun saudara. Dan dia juga ada di atas engkau, ke atas kepalamu tangannya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau perbuat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya berdoa biarlah semua saudara betul-betul menyadari bukan hanya engkau diciptakan begitu dahsyat dan ajaib. Tapi ajaib apa yang dia buat. Sebab itu tidak ada kepercayaan agama manapun yang mampu meniru Tuhan saudara. Kenapa? Kalau ada yang bisa tiru berarti dia bukan Tuhan saudara. Tapi dia mau datang ke dalam dunia. Dia mau lahir dalam rupa manusia saudara. Dia mau hidup bergaul dengan manusia. Dia rela, dia tidak mungkin bisa mati. Karena dia Tuhan saudara, tapi dia rela memberi dirinya mati. Dan dia pemilik kehidupan, dia bangkit mengalahkan maut. Artinya semua dosa sudah selesai, semua masalah sudah selesai saudara. Yang terbesar sudah selesai yaitu dosa. Apalagi yang cuman yang lebih kecil daripada itu saudara. Soal COVID kah, soal sakit penyakit kah, semua sudah selesai. Yesus sudah menanggung kutuk, Yesus sudah menanggung sakit penyakit. Haleluya. Dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, dia bukan hanya menyelamatkan kita saudara. Ajaib apa yang dia buat terus. Masa seperti ini saya mau kasih tahu kepada jemaat gereja GBICC. Terimalah, engkau sedang melihat keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ketika beberapa minggu, 3 minggu sebelum saya masuk rumah sakit. Saya bilang sama seorang dokter jemaat gereja ini. Saya bilang, Dokter Anggi, saya iri sama orang yang kena COVID. Kenapa? Tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dan hari ini saudara-saudara tidak perlu ikutin saya. Ya. Jadi saudara, aku iri juga. Oh, jangan saudara. Wong jangan kena COVID, baru batuk pilek aja udah stres kok. Ya. Saudara, saya bilang saya iri. Kenapa? Karena orang yang kena, itu artinya dia udah ngalamin, lalu kemudian dia menang. Berarti dia udah teruji. Wow. Saya mendoakan orang yang kena COVID, apakah saya juga kalau kena mampu gak? Saudara, kemudian saya bilang sama dia, saya juga ingin begini, kalau saya kena, saya rasain apa rasanya, sehingga waktu saya doakan ada empatinya. Dan kalau saya bilang ini, jangan takut, jangan khawatir. Orang kan bisa bilang begini saudara, ngomong doang jangan takut, jangan khawatir, belum ngalamin. Enak aja ngomong gitu. Nah saudara, hampir 3 minggu kemudian saya kena COVID saudara. Bukan di gereja, bukan dari orang gereja, tapi justru dari toko mebel saudara. Saudara, hari pertama saya demam, saya gak periksa. Dan saya bilang sama istri saya gak mau minum paracetamol. Kenapa? Biar tubuh saya berperang sendiri. Dan saya juga belum tahu waktu itu karena belum periksa swab. Hari Sabtu saudara, saya disarankan oleh dokter untuk swab, saya pergi swab. Hari Minggu dapat hasilnya, saya positif. Saudara tahu, saya ketawa-ketawa, saya menari-nari. Dan saudara, di hari keberapa, saya lupa hari ke-5 atau hari ke-4, istri saya cerita sama saya, dia dapat mimpi. Ada orang pakai baju suster, malam jam 1, jam 2 gitu saudara.
Dia masuk ke ruangan, bawa kursi roda, lalu panggil nama saya. Di ruangan itu kami bertiga karena 3 yang kena, istri sama anak saya. Tuhan kirim malaikat penolong, saudara. Ya kan? Istri saya nggak ada gejala, saya aja demam kepala sakit, anak saya demam juga. Lalu ini istri saya, Ibu Gembala, ini anak saya Jordan, lalu kemudian saya sendiri di ujung, saudara. Nah orang ini datang, ya manggil-manggil. Pak Nelson Tampu Bolon, Pak Nelson Tampu Bolon. Dia panggil sampai ke ujung, dia ketok kamar mandi, saudara. Dan tidak ada yang keluar, dia tunggu sebentar, saudara, dia duduk. Akhirnya dia keluar. Saya mau bilang sama saudara, di tengah situasi seperti ini, banyak orang mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Setan memang ingin menaburkan roh maut. Roh maut itu, saya mau bilang sama saudara, yang menakutkan dengan COVID ini kan karena mati kan. Coba kalau orang kena COVID tidak mati, kan saudara pada nggak takut toh. Setan ingin taburkan roh maut supaya orang ketakutan sehingga imunnya lemah. Saudara, hari yang ke-7 saudara. Hari yang ke-7 apa hari ke-6 kurang lebih. Jadi setelah kejadian itu. Saya jam 10, 11 saudara. Itu ketawa di kamar saudara. Ibu Gembala tanya. Dan sampai sore hari saya ketawa-ketawa sampai sakit perut. Makan juga ketawa saudara. Sampai, padahal saya mengalami muntah. Beberapa hari saya muntah-muntah saudara. Dokter sampai suruh tanda tangan surat istri saya. Kenapa? Karena tensi saya turun sampai 80 per 50-an saudara. Di bawah 80, 70 sekian per 50-an. Dokter udah ketakutan suruh saya minum obat. Saya bilang boleh nggak, saya nggak usah minum tuh obat. Oh kalau gitu tanda tangan surat, tanda tangan istri saya. Kenapa? Kalau ada risiko tanggung sendiri. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, kurang lebih hari ke-7 apa hari ke-8 saudara. Itu saya ketawa sampai sakit perut. Malamnya yang namanya suhu tubuh saya naik 39,4. Wah itu saudara, jam 9 malam datang ini perawat ngecek semua saudara. Lalu kemudian saya bilang tolong matikan lampu, tolong handphone jangan ada yang nyala, tolong jangan ngobrol lagi. Saya udah menggigil saudara. Itu malamnya. Besoknya kami tes swab test lah saudara. Jadi akhirnya diturunkan pakai paracetamol, saya kemudian agak lama baru bisa tidur. Besoknya jam 9 atau jam 10 swab test. Lusa hasilnya keluar, negatif. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya mau bilang kepada saudara hari ini, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Nah, tapi saudara lihat, manusia lebih kagum untuk melihat ini. Coba video 2 ini dilihatin saudara. Ya, manusia terkagum seperti inilah penolong manusia. Apa penolong manusia yang manusia pikir ke depannya? Teknologi. Kecanggihan yang ada dalam dunia ini. Contohnya seperti video ini. Ya, ini restoran, pelayannya sekarang udah pakai kayak gini. Dengan shawl merah akan mengantar makanan konsumen dengan sebuah nampan yang mereka bawa. Tak hanya mengantar makanan, para robot juga akan mengangkut piring-piring kotor yang telah digunakan. Konsep restoran bertema robot terinspirasi oleh pemiliknya setelah melihat beberapa restoran di luar negeri yang menggunakan teknologi robot. Tidak hanya merasakan pelayanan yang berbeda, konsumen juga dapat menikmati masakan Thailand dan India dengan memesannya menggunakan komputer tablet yang ditempatkan di setiap meja. Dan sambil menunggu makanan datang, pengunjung dipersilahkan untuk bersuah foto bersama robot. Penggunaan robot layanan merupakan inovasi yang sudah umum di banyak negara. Secara singkat, AI adalah simulasi kecerdasan dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Dia bahkan menjadi robot pertama di dunia yang mendapat kewarganegaraan seperti layaknya manusia. Saudara perhatikan saudara, manusia akan dibuat kagum dengan kecanggihan kemanusiaan manusia yang tadi. Tujuannya ada menara Babel tadi saudara. Akhirnya manusia mengandalkan manusia. Lihat sekarang orang pikir yang kita tunggu sekarang adalah vaksin. Saya nggak mau ngomong panjang tentang ini, lain kali saya akan kasih tahu sama saudara. Antikris sedang mau membangun terus hal-hal yang akan mengimplementasikan rencananya di muka bumi ini. Supaya manusia mengalami seperti kembali pada zaman menara Babel.
kita ini semua saudara dibawa untuk ibadah online, lalu lama-lama males onsite. Saya kasih tahu sama yang online hari ini saudara. Online itu memang menolong kita, tapi dengar, itu online hanya sementara. Saudara mesti dibawa kembali ke bumi. Lihat Menara Babel runtuh, dibawa ke bumi kembali saudara. Apa yang dibangun oleh manusia dengan kekuatan dirinya runtuh. Mari saudara lihat kekuatan Tuhan yang hebat ini saudara. Wow. Tapi manusia, lihat manusia yang lain. Lihat teknologi, lihat kemajuan-kemajuan pemikiran. Manusia terkagum-kagum. Padahal Tuhan jauh lebih hebat. Saya mau tanya saudara ya, saya mau tanya sama saudara. Anggaplah robot itu, ini robot. Ya, nah robot itu ini. Ana Luki kagum sama robot ini. Ya kan? Kagum sama robot ini. Saudara tahu, ini robot anggap dia yang buat. Yang hebat robot ini atau yang lebih hebat yang buat? Saya mau tanya. Yang mana yang lebih hebat? Robotnya yang lebih hebat atau yang buat? Yang buat jauh lebih hebat dari robotnya. Robot yang, saudara tahu, saudara coba ya, shalom, coba bilang gitu, shalom. Saudara tahu bikin robot bisa bilang shalom itu sulit loh. Cuma bisa bilang shalom. Saudara tahu misalnya ada robot di sini hadir, saya bilang, ada amin robot. Untuk dia dengar dan meresponi, lalu menjawab amin, bahkan pakai gerakan tangan, itu sulit. Jadi robotnya hebat banget saudara. Tapi lebih hebat yang buat robot ini siapa yang buat? Tuhan. Yang mana yang lebih hebat? Robotnya, yang ciptakan robotnya, atau Tuhan lebih hebat? Tuhan lebih hebat. Dan Tuhan ini berkata saudara, oh Daud menyadarinya. Apa kata Daud? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Haleluya. Saudara, budak-budak di Mesir enggak sekolah tinggi saudara. Mereka enggak tahu ilmu gizi. Mereka enggak tahu bagaimana menjaga kesehatan. Makanya dikasih hukum Taurat. Jangan kau makan babi. Jangan kau makan darah. Kenapa? Karena mereka daun pintu juga mungkin dimakan sama orang ini saudara. Saking mereka itu mengalami yang namanya Egypt fever. Apa itu Egypt fever? Karena di Mesir mereka diperbudak. Begitu keluar saudara. Bebas, merdeka. Akhirnya, saudara, mereka menjadi orang-orang yang sangar, saudara. Orang yang buas, saudara. Mereka mau makan apa aja. Mereka nggak punya rumah. Mereka nggak punya tempat tidur. Mereka nggak punya sumber makanan. Mereka nggak punya sumber air. Mereka nggak punya seperti kita ada toilet. Saya mau bilang kepada saudara, jumlah mereka 2 juta orang. Mereka bukan hanya resesi. Beda resesi dalam padang gurun. Padang gurun itu sama sekali nggak ada. Resesi tadinya ada, selalu kemudian jadi berkurang. Tapi di padang gurun nggak ada sama sekali. Keadaan mereka jauh lebih parah. Pasti banyak virus, pasti banyak sakit penyakit. Tapi dengar saudara, Tuhan menyertai mereka. Kalau kejadian mereka dahsyat dan ajaib. Di dalam dirimu saudara, semua manusia ada kekuatan yang hebat yang Tuhan berikan saudara. Haleluya. Coba lihat video terakhir ini saudara. Lihat bagaimana dahsyatnya Tuhan. Nah ini dalam kandungan ini saudara. Seperti itulah rumitnya dalam kandungan. Kenapa saya tunjukin ini? Karena gak ada saudara yang ingat ini, semua lupa. Sayangnya waktu kita di kandungan kita gak bawa handphone. Bayangin saudara. Dari secuil, jadilah kayak gini. Ibu kita nggak perlu bilang, ayo mata 2 ya, jangan 3, 2 aja, 2. Nggak pernah bilang, tapi jadi mata. Ibu kita nggak pernah bilang, punya telinga, tapi jadi telinga. Papa kita nggak bikin apa-apa, kita kayak gini saudara. Ya, bisa angkat tangan kakinya. Lahirlah dia dari secuil saja yang tidak berarti di depan mata manusia karena kecil. Lalu jadi sebesar ini saudara. Kejadianku dahsyat dan ajaib.
Mari kita rayakan kedahsyatan Tuhan. Saudara, ada 2 jenis mujizat. Mujizat yang pertama, kita nggak kena COVID, itu juga mujizat. Tapi ada jenis mujizat yang kedua. Kalau sampai engkau mungkin melangkah, saudara, seperti saya tadi, saya memang bilang saya mau pingin kena. Saya mau kasih tahu ada mujizat yang kedua. Tuhan juga beri mujizat di dalam tubuhmu. Tuhan beri mujizat dengan tangannya berjalan bersama dengan saudara. Maka engkau disembuhkan dengan cara yang ajaib.